Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nindya Larissa Kencana dengan NIM 06021382328887, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengapresiasi sebuah karya sastra Indonesia yang sangat populer dan menyentuh hati, yaitu puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Puisi ini termasuk dalam kumpulan puisi berjudul Hujan di Bulan Juni, yang ditulis oleh salah satu sastrawan besar Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Meski terlihat sederhana, puisi ini penuh dengan makna dan bisa menyentuh siapapun yang pernah merasakan cinta yang tulus dan dalam. Sebelum saya memasuki pembahasan, saya akan menayangkan dulu video musikalisasi puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Baiklah, langsung saja masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Unsur intrinsiknya itu sendiri yaitu yang pertama adalah tema. Tema dari puisi ini adalah cinta yang sederhana namun tulus. Cinta yang tidak butuh pengakuan, berlebihan atau kata-kata yang besar, tetapi terasa dalam dan penuh dengan makna. Lalu yang kedua adalah diksi atau pemilihan kata. Sapardi menggunakan kata-kata yang sangat sederhana dan lembut, tidak ada kata-kata sulit, namun justru dari kesederhanaan itulah makna yang dalam akan muncul. Lalu yang ketiga adalah gaya bahasa atau majas. Nah, puisi ini tuh mengandung majas metafora dan personifikasi. Misalnya, dalam kutipan, kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api adalah metafora cinta yang hening yang diam-diam memberikan segalanya tanpa banyak bicara. Sama halnya dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menyimbolkan cinta yang diam-diam tapi penuh dengan pengorbanan. Lalu yang keempat adalah nada dan suasana. Nada yang tenang, lembut, bahkan agak melankolis itu menciptakan suasana yang khusyuk tapi sepi namun penuh dengan perasaan. Lalu yang terakhir adalah amanatnya. Amanat dari puisi ini akan saya bahas pada akhir video. Lalu unsur ekstrinsik dari puisi Sapardi Djoko Damono Aku Ingin ini, yang pertama adalah latar belakang dari pengarang. Sapardi Djoko Damono itu adalah seorang sastrawan besar Indonesia yang dikenal dengan puisi-puisi lirikalnya. Nah, ia sering menulis tentang cinta, alam, bahkan kehidupan dengan bahasa yang sederhana tapi sangat dalam. Beliau juga adalah seorang akademisi dan pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia. Lalu kondisi sosial budaya. Puisi ini lahir di masa ketika masyarakat masih memandang cinta secara konservatif dan romantik. Nah, cinta dalam puisi ini tidak diekspresikan secara vulgar, tapi dengan isyarat, pengorbanan, dan ketulusan. Itulah mencerminkan budaya timur yang cenderung memendam perasaan dan menunjukkan kasih sayangnya lewat tindakan dan bukan kata-kata. Lalu saya akan memberikan komentar saya mengenai puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini. Untuk kelebihannya sendiri adalah menurut saya bahasa yang digunakan itu indah dan sederhana. Siapapun bisa memahami, tidak harus orang yang mengerti sastra. Nah, lalu yang kedua itu menurut saya maknanya itu dalam. Sapardi ini bisa memberikan
atau menyampaikan perasaan cinta yang sangat kompleks hanya dengan beberapa baris puisi. Dan yang terakhir adalah relatable atau yang biasa disebut dengan merasakan juga. Banyak orang itu yang merasa cocok dengan puisi ini karena cinta yang dalam seringkali tidak banyak kata. Lalu, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari puisi Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin ini, menurut saya untuk beberapa orang itu maknanya terlalu simbolik. Metafora seperti kayu dan api, awan dan hujan mungkin perlu ditafsirkan lebih jauh dan bisa membingungkan bagi para pembaca yang tidak terbiasa membaca puisi. Lalu yang terakhir adalah karena sangat pendek, beberapa orang mungkin merasa puisinya kurang penuh makna, meskipun itu memang bagian dari kekuatan puisinya. Namun secara keseluruhan, puisi ini adalah salah satu puisi cinta yang paling ikonik dalam sastra Indonesia modern. Dan sampai sekarang puisi tersebut masih sering dipakai atau digunakan oleh masyarakat luas. Nah, amanat dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini adalah bahwa cinta itu tidak harus selalu ditunjukkan dengan kata-kata atau dengan kemewahan. Kadang cinta yang paling tulus adalah cinta yang diam-diam hadir, yang rela berkorban tanpa pamrih seperti kayu, yang rela menjadi abu demi api, atau awan yang lenyap menjadi hujan. Puisi ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah cinta yang ikhlas, yang tidak menuntut balasan, dan yang sederhana tapi dalam. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa puisi Aku Ingin ini adalah contoh nyata bahwa keindahan bisa muncul dari kesederhanaan. Sapardi mengajarkan kita bahwa cinta itu bukan hanya tentang kata-kata yang indah, tapi tentang perasaan yang jujur dan tulus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.